semua, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Aulia Khairani dari Rombel 1 dari Fakultas Teknik Industri Angkatan 2023. Nah, pada video kali ini saya akan menyelami sebuah studi strategis yang sangat menarik dan komprehensif mengenai pengembangan sektor pariwisata di kawasan Gunung Changbai di Tiongkok. Nah, kalian tahu nggak Gunung Changbai? Nah, Gunung Changbai itu terletak di Tiongkok ya teman-teman. Nah, kenapa ini diteliti? Nah, penelitian ini tidak hanya menggunakan satu, tapi 3 pendekatan strategis sekaligus pendekatan SWOT, QSPM, dan AHP untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas strategis pariwisata yang paling efektif dan berkelanjutan. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Nah, jadi kita di video ini akan membahas strategis yang digunakan untuk sektor pariwisata di Gunung Changbai yang ada di Tiongkok. Nah, pertama-tama kita akan membahas yaitu latar belakang dan pentingnya kajian. Nah, Gunung Changbai terletak di timur laut Tiongkok, di Provinsi Jilin, dan dikenal sebagai salah satu kawasan ekowisata paling berharga di Asia Timur. Namun, seperti banyak destinasi potensial lainnya, wilayah ini belum mencapai kapasitas maksimalnya dalam industri pariwisata. Nah, kenapa teman-teman? Nah, di video kali ini kita akan membahas kenapa wilayah ini tuh belum mencapai potensial untuk kapasitas maksimalnya dalam industri pariwisata, padahal itu sangat memungkinkan untuk menjadi sektor pariwisata di daerah tersebut. Pertanyaannya yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan sektor pariwisata Gunung Changbai secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut. Nah, seperti yang aku bilang teman-teman tadi, di video ini kita akan membahas bagaimana caranya meningkatkan para wisatawan di gunung tersebut. Itulah yang coba dijawab oleh saya dalam video kali ini. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pembangunan dari wisata. Nah, bagaimana pembangunan untuk sektor pariwisata tersebut agar menarik perhatian para masyarakat. Yang kedua yaitu menyusun dan memprioritaskan strategis berdasarkan metode SWOT, QSPM, dan AHP. Di sini kita menggunakan 3 metode ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu area studi. Kenapa area studi itu harus kita bahas? Pertama-tama karena yaitu Gunung Changbai memiliki luas hampir 200.000 hektar. Ini sangat besar teman-teman. Dan merupakan rumah bagi berbagai ekosistem, mulai dari hutan lebat, padang rumput, hingga kawasan gunungan yang kaya akan flora dan fauna langka. Yaitu dari sini saja tuh sudah mencerminkan bahwa wah, gunung ini tuh sangat indah sebenarnya. Apalagi luasnya tuh sekitar 200.000 hektar teman-teman. Jadi tuh kita dapat meningkatkan ekosistem wilayah tersebut dari gunung ini saja kalau kita olah dengan sebaik mungkin. Namun untuk melakukan itu kita ada tantangannya, ya seperti kita ingin meningkatkan suatu ekonomi di wilayah tersebut pasti ada tantangannya kan teman-teman. Yang pertama itu infrastruktur belum memadai, namanya juga ini tuh di daerah pegunungan. Nah, maka infrastruktur yang akan ke situ itu akan mengalami kesulitan karena jalannya tuh terjal dan sangat sulit dilewati. Yang kedua, akses transportasi terbatas karena itu terletak di gunung. Yang ketiga yaitu musim wisata yang sangat ekstrim, peak season versus low season. Jadi itu di situ ada season hujan lebat yang sampai badai dan panas, tapi panasnya tuh mencapai 30 sampai 35 derajat karena itu tuh sangat terik dan dapat membuat sunburn di kulit kita jika kita tidak menggunakan pencegahan. Yang terakhir yaitu sistem manajemen dan pelindungan lingkungan yang belum optimal karena itu masih diolah oleh masyarakat sekitar yang belum diolah secara memadai. Nah, untuk keselamatan sektornya juga kurang. Artinya, meskipun banyak potensi besar, kawasan ini belum siap sepenuhnya secara sistematis untuk menjadi magnet pariwisata dunia.
Sebenarnya tuh ini sangat bagus untuk pariwisata mancanegara. Yang ketiga yaitu metode pendidikan yang digunakan, yaitu plan ini bersifat terapan dan deskriptif, dilakukan dengan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Langkah-langkah utama yang digunakan saat melakukan metode ini yaitu menggunakan analisis SWOT untuk identifikasi faktor internal dan eksternal. Yang kedua yaitu menggunakan QSPM untuk memberi bobot dan menilai daya tarik tiap strategi. Yang ketiga yaitu menggunakan AHP untuk mengidentifikasi alternatif secara hierarki dan konsisten. Nah, 40 orang ahli dari berbagai bidang akademis, profesional pariwisata, pejabat publik diwawancarai dan diberikan kuesioner untuk mengisi matriks evaluasi. Nah, adanya orang-orang profesional pariwisata, pejabat publik, dan kuesioner yang diberikan untuk masyarakat itu tuh sangat membantu bagi kita untuk bagi penelitian dilakukan untuk meningkatkan sektor ekonomi. Jadi kita bisa melihat dari sisi eksternal dan internal. Nah, selanjutnya adalah analisis SWOT yang dilakukan di situ. Yang pertama yaitu dari hasil analisis SWOT ditemukan 16 faktor internal dan 12 faktor eksternal. Ini dibagi menjadi kekuatan atau strengths, yaitu satu, pemandangan alam sangat luar biasa. Ada air terjun, ada danau, dan ada gunung. Nah, saya pribadi lebih suka untuk pariwisata ke alam, ya seperti air terjun, danau, gunung. Nah, soalnya itu sangat membuat kita kayak refreshing daerah tersebut. Membuat kita juga, sebenarnya ada beberapa orang yang sangat menyukai pariwisata ke alam seperti naik gunung atau ke air terjun, ke pantai. Nah, itu tuh mungkin ada energi tersendiri yang membuat kita jadi lebih bisa enak di situ, kayak merasa enjoy tanpa ada beban. Nah, selanjutnya itu keanekaragaman hayati. Ini kan sangat bagus nih, sangat bisa untuk menarik wisatawan mancanegara kalau bisa diolah dengan sebaik mungkin. Mungkin ini kalau tidak ada perburuan liar ya teman-teman, karena banyaknya perburuan liar tuh sangat mengganggu untuk keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya yaitu atraksi budaya dan sejarah. Sejarah mungkin kita untuk mengembangkan strategi ini seperti mengenalkan gunung ini, daerah di sini kita harus memberikan sejarah untuk gunung ini agar lebih menarik wisatawan. Ketentraman dan hiruk-pikuk kota. Nah, untuk kalian yang tinggal di kota atau kita yang sedang stres dalam pekerjaan, sebenarnya tuh kalau kesini tuh bisa melepaskan rasa tersebut dan membuat kita lega karena adanya keanekaragaman hayati dan daerah tersebut yang sejuk. Nah, kelemahan yang dialami oleh penelitian ini yaitu yang pertama, lemahnya promosi pariwisata. Yang kedua yaitu fasilitas infrastruktur kurang, SDM lokal terbatas, sistem ekologi yang rentan, aksesibilitas rendah. Nah, jika ingin menaikkan sebuah ekonomi di sebuah wilayah, kita harus melakukan promosi atau melakukan sebuah iklan agar kita mendapatkan sebuah bonus atau mendapatkan sebuah bantuan dari negara, atau kita mendapatkan bisa kerjasama dengan sebuah perusahaan karena kita mendapatkan uang di situ. Nah, itu bisa untuk membuat pembangunan di daerah tersebut. Nah, kita bisa bagi hasil dari wisatawan yang datang, yang membeli tiket di daerah situ. Nah, fasilitas infrastruktur kurang. Namanya juga itu di daerah pegunungan kan emang itu sangat sulit untuk kita membangun infrastruktur, teman-teman. Jalannya untuk ke gunung itu juga sangat terjal dan sangat sulit untuk dilalui. Sistem ekologi yang rentan tuh namanya juga itu di tempat umum, di tempat umum seperti di tempat hutan gitu kan, sangat ekologinya tuh sangat rentan. Seperti manusia, apakah fisiknya kuat di situ atau tidak. Nah, peluang atau oportunitas yang ada di situ sebenarnya adalah yang pertama yaitu dukungan strategis nasional untuk pengembangan wilayah. 2. Meningkatnya minat wisatawan domestik dan internasional. Ketiga yaitu potensi investasi dari sektor swasta. Keempat yaitu peluang pengembangan usaha lokal dan produk kreatif.
Nah, sebenarnya peluang itu tuh sangat banyak untuk masyarakat sekitar. Salah satu yaitu dukungan strategis nasional untuk pengembangan wilayah. Nah, dari sini saja kita sudah mendapatkan dukungan dari nasional untuk mengembangkan wilayah tersebut. Nah, yaitu dengan meningkatnya minat wisatawan domestik dan internasional, potensi investasi dari sektor swasta. Nah, kita harus melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan agar kita mendapatkan investasi atau mendapatkan modal untuk membangun infrastruktur di daerah tersebut. Nah, sebuah penelitian pasti tetap saja ada ancaman atau threats yang dapat membuat keterbatasan kita atau ancaman yang kita lalui untuk mengembangkan sebuah ekonomi di daerah tersebut. Yang pertama yaitu masalah lingkungan akibat over-tourism, kurangnya rencana strategis, kompetisi destinasi wisata lainnya, fenomena kepulauan, yaitu isolasi akses di dalam dan di luar. Sebenarnya ini masalah lingkungan akibat over-tourism tuh kita harus membatasi turis yang datang dengan menjual tiket, tapi itu mungkin bisa berpengaruh dengan penjagaan dari wisatawan lokal atau masyarakat lokal yang ada di sana untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada di situ. Yang kelima yaitu matriks QSPM, yaitu matriks QSPM digunakan untuk memberi skor terhadap masing-masing strategi yang dirumuskan dari SWOT. Nah, strategi utama yang dihasilkan dan diberikan bobot antara lain yaitu SO1 untuk menggunakan daya tarik alam dan budaya secara maksimal. Yang kedua adalah SO3 yaitu menarik investasi sektor publik dan swasta. ST1 yaitu menentukan daya dukung ekologis serta destinasi. WO1 yaitu meningkatnya fasilitas sesuai karakteristik lingkungan. WT1 yaitu menyusun strategis lingkungan untuk mitigasi dampak pariwisata. Nah, setiap strategi diberikan skor daya tarik total tes dan hasil akhirnya menunjukkan bahwa strategi offensive SO mendapatkan skor tertinggi. Artinya, strategi terbaik adalah yang memanfaatkan kekuatan internal untuk mengejar peluang eksternal. Karena adanya dukungan dari internal, kita dapat membuat sektor ekonomi di sekitar situ dapat meningkat, karena orang-orang saat itu tuh mendukung kita untuk mengembangkan destinasi wisata di daerah tersebut. Selanjutnya kita menggunakan model AHP, yaitu yang pertama selanjutnya yang dilakukan proses analitik hierarki proses atau AHP. AHP membantu menilai prioritas setiap strategi secara hierarkis dan konsisten. Strukturnya dibagi jadi 4 level, yaitu yang pertama tujuan utama, kriteria utama, strength, weakness, opportunity, threats. Yang ketiga yaitu subkriteria, total 28 subfaktor, alternatif strategi, SO, WO, ST, WT. Hasil AHP-nya yaitu kelemahan weakness, punya bobot tertinggi yaitu 32,4%, diikuti oleh kekuatan 24,2%, ancaman 23%, dan peluang 20,4%. Nah, kenapa bisa dilakukan tersebut? Karena strategi yang mendapat bobot tertinggi dari SO1 yaitu sekitar 31,2%, ST yaitu 25,8%, WO sendiri yaitu mendapatkan 23,3%, WT yaitu 19,7%. Nah, dari hasil AHP itu adalah kita dapat melihat strategi mana yang cocok untuk destinasi tersebut, untuk yang cocok untuk meningkatkan strategi di wilayah tersebut. Nah, rencana strategisnya yaitu berikut adalah strategis prioritas yang disarankan. SO1 yaitu promosi keunikan daya tarik alam dan sejarah Gunung Changbai sendiri. SO3 yaitu peningkatan investasi publik swasta dalam infrastruktur dan layanan wisata. ST1 yaitu menentukan batas toleransi ekologi dan mencegah kerusakan sumber daya. WO1 perbaikan fasilitas publik dan jaringan informasi di kawasan wisata. WT1 yaitu penegakan hukum lingkungan dan mitigasi pencemaran secara strategis. Semua diarahkan untuk membuat ekosistem pariwisata yang holistik, berkelanjutan, inklusif, dan profitable. Nah,
adanya strategis yang kita gunakan tadi tuh dapat membuat sebuah peluang yang kita lakukan untuk meningkatkan sektor ekonomi di daerah tersebut, di gunung tersebut. Yang terakhir yaitu kajian ini menunjukkan bagaimana penggunaan metode strategis yang terintegrasi bisa sangat efektif untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Tidak cukup hanya dengan SWOT, kita butuh QSPM untuk prioritas dan AHP untuk konsistensi analisis. Gunung Cangbai bisa menjadi model pengembangan kawasan wisata lain, baik dari Tiongkok maupun di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, kalian sudah tahu kan, Indonesia tuh juga banyak gunung dan juga destinasi gunung sekarang sangat populer dan sangat hits di kawasan Gen Z atau anak-anak muda yang suka naik gunung untuk menyari sunrise, sunset. Nah, itu juga menjadi peluang di Indonesia sendiri. Nah, demikian video saya dari sini teman-teman. Strategis pengembangan pariwisata Gunung Cangbai menggunakan metode SWOT, QSPM, dan AHP ini bukan sekedar studi akademik tapi juga panduan nyata bagi para pembuat kebijakan perencanaan wisata dan komunitas lokal. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.